Pernah nggak mikir kayak gini? Apa sih arti kaya yang sebenarnya? Banyak orang yang udah punya mobil, rumah, kerjaan enak, gaji lumayan, tapi hidupnya kayak nggak tenang, takut miskin, takut masa depan, tidur nggak tenang, hidupnya dipenuhi dengan kekhawatiran. Di sisi lain, ada orang yang hidupnya sederhana, kelihatan santai, nggak stres mikirin duit, enjoy dan happy menjalani hidup. Jadi sebenarnya kaya itu soal angka, gaya hidup, atau rasa aman. Nah, di konten ini kita bakal bahas nih arti kaya yang sering gak kita sadari, tapi justru itu bisa bikin kita berhenti khawatir dan gak takut lagi soal uang. Dengerin sampai habis ya, karena ini bisa jadi titik balik lo buat ngerasa cukup dan damai sama keuangan sendiri. Sebelum lanjut nonton, pastikan lo udah subscribe channel Uang Ngalir Terus, karena siapa tahu tips-tips di sini bisa jadi inspirasi dan solusi buat masalah finansial yang dihadapi saat ini. Let's get started. 5 arti kaya yang bikin lo nggak takut lagi soal uang. Yang pertama, kaya itu ketika kita berdamai dengan diri sendiri dan tidak membandingkan diri dengan orang lain. Kadang yang bikin kita ngerasa miskin bukan karena kita beneran kekurangan, tapi karena kita lihat hidup orang lain terus. Kayak lihat teman upload beli mobil baru, langsung mikir nih, kok hidup gue gini-gini aja ya? Padahal sebelumnya lo nggak ngerasa kurang apa-apa. Nah, kaya sebenarnya mulai dari situ, dari berhenti ngebandingin diri sendiri sama orang lain. Saat kita bisa berdamai sama hidup kita sendiri, nerima kekurangan dan menghargai apa yang udah kita punya, itu udah kaya banget. Karena kita nggak lagi hidup buat ngejar standar orang lain, tapi hidup dan bahagia dengan apa yang kita miliki. Dan percaya deh, itu rasanya damai banget. Berdamai sama diri sendiri itu artinya kita udah nggak sibuk nyalahin diri sendiri terus, nggak terus-terusan merasa kurang, dan nggak takut ketinggalan sama pencapaian hidup orang lain. Kita sadar bahwa setiap orang punya waktunya masing-masing, jalannya beda-beda. Kita juga lebih fokus ke proses kita sendiri, bukan hasil pencapaian orang lain. Dan ini penting banget, karena kalau lo terus bandingin, lo bakal capek hati sendiri. Tapi kalau lo bisa bilang, gue cukup, gue tenang, dan gue bangga sama diri gue sekarang, itu udah jadi bentuk kekayaan yang gak bisa dibeli sama uang. Kaya itu bukan soal punya segalanya, tapi punya kedamaian di dalam diri. Yang kedua, kaya itu bukan tentang berapa banyak uang yang didapat, tapi berapa banyak yang dikelola dan disyukuri. Banyak orang mikir nih, kaya itu soal punya gaji gede, mobil mewah, rumah gede. Padahal kaya itu bukan tentang seberapa banyak duit yang masuk, tapi seberapa pintar ngelola duit yang ada dan seberapa sering kita bersyukur. Ada orang gajinya 20 juta rupiah sebulan, tapi tiap bulan bokek, gak punya tabungan, utangnya numpuk. Sementara itu ada yang gajinya 5 juta rupiah sebulan, tapi bisa nabung rutin, punya dana darurat, dan hidupnya tenang. Jadi yang satu kelihatannya kaya tapi pusing terus, yang satu hidupnya sederhana tapi damai. Intinya kaya itu tentang cara menjalani hidup dan ngatur uang, bukan soal angkanya. Coba pikir deh, gaji 5 juta rupiah sebulan. Lo atur 50% buat kebutuhan, 40% buat tabungan dan investasi, sisanya 10% buat senang-senang. Nah, dalam setahun udah punya 24 juta rupiah untuk tabungan dan investasi. Sekarang bandingin sama orang yang gajinya 20 juta rupiah, tapi tiap bulan uang gaji habis buat gengsi dan cicilan, tabungannya nol. Nah, dari sini kita belajar kalau rasa cukup dan kemampuan mengelola uang itu jauh lebih penting dari sekedar angka gede di selip gaji. Dan yang gak kalah penting adalah kalau kita merasa cukup sama apa yang udah kita punya, hidup rasanya lebih lega dan rezeki malah sering datang dari arah yang gak disangka-sangka. Yang ketiga, kaya itu ketika punya waktu luang buat diri sendiri, bukan sibuk gak jelas. Banyak orang mikir, kalau sibuk terus itu tandanya sukses, padahal belum tentu. Kaya yang sesungguhnya itu justru ketika kita punya waktu luang buat diri sendiri, buat istirahat, ngopi santai, jalan sama keluarga, atau sekedar rebahan tanpa ngerasa bersalah. Lo kerja keras, iya, tapi ada waktunya juga buat menikmati hasilnya. Coba bayangin deh, orang yang kerja 12 jam sehari, Senin sampai Minggu,
gaji 20 juta rupiah sebulan, tapi nggak pernah punya waktu buat diri sendiri. Punya banyak uang, tapi nggak ada waktu buat menikmati uang tersebut. Waktu udah habis buat kerja, dan kerja. Hari libur juga dipakai buat mikirin kerjaan. Ingat satu hal ini ya, uang bisa dicari, tapi waktu nggak akan pernah kembali. Perhitungannya gini, dalam seminggu ada 168 jam. Kalau kita kerja 10 jam sehari, 6 hari seminggu, itu udah 60 jam. Tambah perjalanan dan urusan lain, bisa habis 70 jam. Sisa waktunya tinggal 90 jam lagi, dan itu udah kepotong tidur. Kalau kita bisa kelola kerjaan dengan baik, cari uang secukupnya, misalnya kerja 6 jam sehari, 5 hari seminggu, totalnya 30 jam. Kita jadi punya lebih banyak waktu buat ngurus kesehatan, menjalankan hobi, waktu buat keluarga, dan istirahat agar pikiran tenang. Dari sini kita belajar, waktu itu aset yang nggak bisa dibeli. Kalau lo punya waktu luang buat hidup dan bukan cuma kerja doang, itu udah termasuk definisi kaya yang sebenarnya. Yang keempat, kaya itu ketika lo bisa menikmati semangkuk mie instan atau sepiring nasi warteg tanpa rasa minder. Kadang ya, orang ngerasa harus makan di tempat fancy biar kelihatan kaya. Padahal, kenyang mah nggak ngeliat tempat. Justru lo bisa dibilang kaya beneran kalau bisa nikmatin semangkuk mie instan atau sepiring nasi warteg tanpa rasa malu, minder, atau takut dinilai orang. Misalnya nih, lo makan mie instan 3.000 rupiah dan lo ngerasa nikmat banget. Duduk santai, nggak peduli omongan orang. Itu tandanya lo udah bebas dari gengsi dan tekanan sosial. Itu kayak versi mental. Karena banyak orang yang maksa makan di kafe mahal padahal dompet lagi menjerit, cuman biar kelihatan keren di story atau postingan media sosial. Ini sama aja kayak masih pakai sepeda motor butut atau HP jadul, tapi nggak ngerasa malu sama sekali. Padahal di sekitar udah pakai sepeda motor terbaru atau bahkan pakai mobil. Tapi lo nggak peduli dengan semua itu. Karena ya ngerasa nyaman aja pakai apa yang kita punya saat ini. Nggak ngerasa malu ketika di parkiran sepeda motor kita berjejer dengan sepeda motor teman-teman yang lebih keren. Nggak ngerasa minder saat nongkrong semua teman udah pakai HP keluaran terbaru, tapi kita masih pakai HP lawas. Dari sini kita belajar, definisi kaya itu bukan soal terlihat mewah, tapi bisa hidup sesuai keinginan dan tetap bahagia. Dan yang paling terpenting adalah lo nggak jadi budak penilaian orang. Yang kelima, rasa cukup itu kekayaan terbesar karena uang nggak akan pernah cukup buat memenuhi gengsi. Pernah lihat nggak orang yang gajinya udah naik, bukannya makin tenang, malah makin banyak yang pengen dibeli. Awalnya cukup punya motor, terus ngiler nih pengen punya mobil. Udah punya mobil, pengen yang lebih baru. Nah, disitulah letak jebakan gengsi. Uang makin banyak, tapi gengsi makin naik. Kalau kita bisa ngerasa cukup, bisa bilang dalam hati, gue udah cukup kok dengan yang gue punya sekarang. Itu justru kekayaan paling besar. Karena hidup nggak akan ada habisnya kalau terus ngejar gengsi. Mau punya berapapun uang, tetap aja ada orang yang lebih kaya, lebih keren, lebih kelihatan wah di mata orang. Makanya orang yang bisa bilang gua udah cukup justru menang karena dia nggak lagi jadi budak gengsi. Dia bisa nikmatin apa yang ada tanpa harus pusing mikirin apa kata orang. Itu bikin hati lebih tenang dan hidup lebih ringan. Uang itu penting, tapi kalau dipakai buat kejar gengsi, ujung-ujungnya cuman bakalan boros. Beli barang branded biar dianggap kaya, padahal setelah itu malah bingung bayarnya gimana. Kalau bisa bayar sih nggak masalah ngejar gengsi sebesar-besarnya. Masalahnya banyak orang jatuh ke jebakan ini karena uangnya sedikit tapi gengsinya tinggi. Padahal kalau rasa cukup udah ada, kita bisa lebih bijak kelola uang buat hal-hal yang beneran penting. Rasa cukup bikin kita fokus sama kebahagiaan, bukan penilaian orang lain. Jadi cukup itu bukan berarti pasrah. Tapi sadar kalau kebahagiaan sejati datang dari hati yang puas, bukan dari barang yang dipamerin. Well, itulah 5 arti kaya yang bikin lo nggak takut lagi soal uang. Lo punya definisi kaya versi lo sendiri? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Komen ya. Like, share, dan jangan lupa subscribe untuk dapetin update video-video berikutnya. See you guys in the next video.